Halo, selamat malam Sobat Menyala. Kembali lagi nih di kelas Financial Fitness Classes hari ini gitu ya. Tapi hari ini spesial banget karena kelas kita dipersembahkan oleh Pinhole. Nah, ini aku mau menyapa dulu Sobat Menyala yang hadir malam ini. Aku mau ngeliat nih Sobat Menyala yang hadir malam ini tuh dari mana aja sih asalnya nih, aku mau ngeliat deh. Boleh dong di komen, aku mau lihat dari mana aja domisilinya. Dari Blitar, wow jauh Kak Kiana. Dari Batam, luar biasa Kak Ahmad dari Batam, Depok. Depok hadir, Palembang, Surabaya, Medan, Bandung, Tangerang, Magelang, Bekasi. Wah, ramai banget kelas malam ini ya. Dari Jombang, Kak Sintia. Dari Jakarta, Karyana. Oke, kayaknya semua udah excited banget untuk kelas malam hari ini gitu ya. Karena kita balik lagi di kelas hari ini kita akan bahas tentang Dream Home for the Sandwich Generation, a Guide to Loan and Finance. Nah, di sini nih siapa yang jadi Sandwich Generation? Boleh komen dulu di ini, nanti aku mau ngelihat siapa yang jadi Sandwich Generation di sini. Tapi sebelumnya aku mau memperkenalkan diri dulu, karena katanya kalau nggak kenal maka nggak sayang gitu ya. Jadi aku memperkenalkan diri dulu, di sini aku Valenciana Febiola, biasa dipanggil Valen, dan di sini aku sebagai Nyala Badini yang akan temenin sobat menyala semua sampai sesi akhir kelas nanti. Nah, sebelumnya aku mau infoin dulu buat sobat menyala yang belum follow Instagram kita di @ruangmenyala, follow dulu karena kita lagi ada bagi-bagi hadiah ya di Instagram kita. Jadi boleh buka dulu handphonenya sekarang. Kemudian langsung follow dulu, cari di Ruang Menyala, kemudian share dulu nih keseruan kelas hari ini, foto atau video, kemudian masukin ke Instagram story dan tag ke @ruangmenyala dan juga @pinhome.id. Ya, jadi nanti teman-teman bisa follow dulu sekarang karena kita ada bagi-bagi hadiah jadi ada bagi-bagi giveaway yang lagi berjalan sekarang. Sobat Menyala semua bisa ikutan juga giveaway-nya karena hadiahnya hingga 1 juta rupiah. Nah, buat sobat menyala semua di sini, selamat yang sudah bergabung menjadi member Ruang Menyala karena kita banyak banget benefit yang bisa kita kasih nih ke sobat menyala. Apa aja sih benefitnya? Yang pertama kita punya yang namanya Financial Fitness Check Up. Jadi di sini sobat menyala bisa cek nih kondisi kesehatan keuangan sobat menyala semua. Apakah keuangannya udah sehat atau belum ya sekarang gitu? Bisa cek, mungkin di luar-luar sana harus berbayar 6 juta per tahun, di sini gratis, unlimited. Mau ngecek setiap minggu, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun itu gratis gitu ya. Nanti kita akan kasih tahu caranya gimana. Kemudian di Ruang Menyala kita juga punya sesi konsultasi bersama Certified Financial Planner. Ini juga gratis untuk sobat menyala yang mungkin masih bimbang, masih galau gitu ya, atau mungkin di sini juga ada yang sandwich generation, bingung nih gimana sih cara ngelola keuangannya, boleh banget nanti konsultasi gratis aja sama Certified Financial Planner kita akan kasih solusinya. Nah, di Ruang Menyala kita juga punya konten, banyak banget konten-konten keuangan, mulai dari guidebook, video, kelas, kemudian artikel, podcast, dan lain-lain yang memang bisa diakses nih sama semua member Ruang Menyala secara gratis, gitu ya. Kemudian kita punya juga Financial Fitness Gym, yang mana ini adalah cabang OCBC, konsepnya baru karena bank-bank lain nggak punya. Kenapa? Karena kita di sini tempatnya kayak tempat nge-gym nih. Bank mana coba yang punya cabang tapi kayak tempat nge-gym? Cuman OCBC yang punya. Jadi sobat menyala di situ kalau misalnya nanti penasaran yang tadi dari Surabaya atau dari Jakarta, boleh banget main ke cabang kita, ada 2. Kita ada di Ciputra World Surabaya dan juga di Coff at Batavia Peak. Jadi di situ sobat menyala nih nggak cuman bisa bertransaksi keuangan gitu ya, narik duit dan lain-lain, tapi juga bisa belajar tentang keuangan. Wah, seru banget ya di Ruang Menyala. Kemudian kita punya apa lagi? Kita punya yang namanya kelas-kelas finansial yang kayak sobat menyala lagi ikutin sekarang nih. Ini semuanya unlimited. Kita punya banyak banget kelas-kelas keuangan yang bisa diikutin sama sobat menyala semua secara gratis. Yang mana kalau misalnya di luar-luar sana mungkin harus berbayar nih 10 juta per tahun untuk ngikutin kelas-kelas keuangan. Di sini gratis. Nah, buat sobat menyala yang belum jadi member Ruang Menyala, boleh next Kak. Boleh langsung scan dulu QR code yang ada di sini, kemudian daftar jadi member Ruang Menyala gitu ya. Karena kita tadi benefit yang tadi itu bisa didapetin secara gratis. Oke, mungkin
Aku langsung aja masuk ke topik kelas hari ini ya. Kita akan bahas tentang apa sih hari ini. Jadi di sini kita tuh mau bahas nih, apa aja sih tantangan yang dihadapi sama generasi sandwich ini, sandwich generation dalam kepemilikan properti. Kenapa nih masih banyak generasi muda yang perlu memikirkan perencanaan finansial untuk generasi sandwich sebelum membeli rumah? Gimana nih caranya, strategi juga langkah-langkah yang harus generasi sandwich lakukan untuk menemukan properti yang tepat sesuai kebutuhan dan anggaran yang terbatas. Kemudian tentunya kita pasti akan kasih tips dan trik pengajuan KPR untuk generasi sandwich nih, anti ribet dan tetap financially fit. Nah, hari ini aku nggak sendirian, Sobat Penyala. Aku ditemani sama dua kakak cantik hari ini. Ada Kak Stefani Marcelli sebagai Vice President of Data Pinhome dan juga Kak Desi Natalia sebagai Secure Loan Cluster Head OCBC. Selamat malam Kak Desi, Kak Stefani. Selamat malam. Selamat malam Kak Wah, Feren. malam. Kak Desi, Kak Stefani gimana nih? Udah semangat belum nih Mana nanti mau sharing-sharing ke Sobat Menyala? Karena Sobat Menyala udah ngeliat nih kayaknya antusiasnya tinggi banget nih malam ini. Pengen ikut kelas hari ini. Udah semangat banget nih Kak. Kayaknya teman-teman juga udah semangat banget nih ya dari partisipannya ya. Betul, udah semangat banget. Oke, karena udah semangat banget, aku juga nggak akan lama-lama. Kita nanti akan langsung aja ke sesi Kak Stefani dan juga Kak Desi. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu dulu gitu ya, ada apa sih di Ruang Menyala dan di OCBC. Nanti kita bertemu lagi Kak Stefani dan Kak Desi. Terima kasih. Nah, Sobat Menyala, sebelum kita masuk nih ke sesi kita hari ini, aku mau kasih tahu dulu sih di OCBC itu kita punya yang namanya layanan nyala. Jadi di sini kita punya banyak banget benefit yang bisa bikin kita semakin financially fit. Apa aja sih benefitnya? Tentunya banyak banget karena kita juga bisa kasih nih kita punya yang namanya OCBC Mobile di mana Sobat Menyala bisa transaksi sehari-hari dengan mudah. Di situ juga di OCBC Mobile bisa investasi yang lengkap karena kita punya banyak banget instrumen investasi. Kita juga punya solusi falas yang mana udah ada 11 mata uang asing gitu ya. Jadi kalau mau keluar negeri nggak usah tuker-tuker duit lagi ke money changer, langsung buka rekening kita aja. Kemudian kita tentunya banyak banget promo-promo menarik dan juga dari transaksi-transaksi bisa kita kumpulin poin seru. Dan juga kita punya yang namanya pinjaman mudah yang mana cepat dan langsung dalam satu aplikasi. Nah, buat sobat penyala nih yang mungkin mau nih ya buka rekening OCBC karena banyak banget juga benefit yang bisa didapetin, bisa langsung aja DM ke panelis kita. Mau CEM lengkap nama, email dan nomor handphone karena untuk sobat penyala yang buka rekening hari ini bisa dapetin reward hingga 500.000 dan tambahan voucher CEM hingga 300.000. Jadi sobat menyala yang mau bisa langsung DM aja ke panelis kita di Zoom. Mau CEM lengkap dengan nama email dan nomor handphone. Oke, langsung nextnya Kak. Nah, kita masuk ke materi utama kita hari ini, yaitu Dream Home for the Sandwich Generation, A Guide to Loan and Finance. Nah, di sini aku mau tahu nih, boleh di next Kak? Rumah memang menjadi pembelian terbesar nih dan membutuhkan perencanaan keuangan yang matang tentunya. Nah, apa mungkin nih generasi sandwich, mungkin di sini banyak juga yang jadi generasi sandwich yang kita bisa beli rumah. Langsung aja kita cari tahu jawabannya bersama Nyala Financial Coach kita, Kak Stefani Marcelli. Tempat dan waktu aku persilakan, Kak. Oke, terima kasih Valen. Selamat malam Sobat Menyala. Selamat malam semua. Ya kurang lebih dalam 30 menit ke depan saya akan bagikan insight bagaimana langkah generasi sandwich menuju kepemilikan rumah, kepemilikan properti ya. Oke, data dan insight yang saya bagikan di sini merupakan hasil penelitian terbaru, ya hasil penelitian di tahun ini yang merupakan hasil kolaborasi antara Pinhome Research dan YouGov terhadap generasi sandwich di Indonesia. Generasi sandwich itu dikenal sebagai kelompok yang berada di tengah-tengah
tanggung jawab membiayai orang tua yang sudah nggak produktif, dan juga menanggung beban finansial dalam membesarkan anak-anak mereka ataupun membiayai saudaranya. Ya, mengawali presentasi saya hari ini, mari kita lihat video singkat. Ini berisi kisah singkat beban perjuangan generasi sandwich dalam upayanya dalam kepemilikan properti ya. Apa satu kata yang menggambarkan generasi sandwich? Susah. Tantangan, Pejuang kali ya. pastinya menyedihkan. Aku pun ada di fase awal ketika aku harus menerima keadaan aku nggak bisa kayak teman-teman aku yang gajinya tuh bener-bener bisa dinikmati untuk diri sendiri. Aku marah sama keluargaku, aku marah sama keputusan orang tuaku karena aku melihat kok mereka ini seakan-akan memberikan konsekuensi terhadap kesalahan mereka tuh ke aku gitu. Kan aku tidak minta dilahirkan di keluarga yang seperti ini. Mungkin di masa-masa remaja kali ya. Masa dimana teman-teman seumuran kuliah, main gitu. Aku harus kerja di 2 tempat, terus aku gak suka kerjaannya. Tapi aku butuh penghasilan, separuh dari masa remaja aku habis buat kerja. Jadi aku ngerasa itu struggle-nya sih. Itu kan gak bisa terulang. Saat itu ya marah sih aku rasanya, tapi aku gak tahu harus marah sama siapa karena keadaannya emang demikian. Sebagai gantinya papa, berusaha banget untuk memastikan bahwa Mama dan Citra tidak kekurangan sesuatu apapun. Mungkin tidak sepenuhnya, tapi paling enggak saya tidak akan tinggal diam ketika keluarga saya punya masalah. Kalau misalnya aku resign, cicilan KPR gimana? Lalu abis itu juga nggak bisa ngasih uang untuk bayar listrik, bayar makanan, dan sebagainya. Jadi aku ngerasa sendirinya karena ya memang aku tumpuannya gitu. Nggak ada pilihan lain untuk aku ya tetap berjuang. Bikin capek itu malah karena kita berusaha selalu kuat. Aku sempat sakit gitu kan ya. Terus masuk rumah sakit dan top of mind, jangan sampai mama tahu. Ngeliat mama kuat, aku harus bisa lebih kuat gitu. Jadi gak ada alasan buat patah arang. Pas aku lihat ke belakang, kok dari gajiku masih berapa sampai gajiku berapa, aku tuh nggak pernah kekurangan gitu. Sampai akhirnya aku ada di titik sadar bahwa sebenarnya memberi kepada orang tua tuh nggak bakal bikin miskin. Percaya sama diriku sendiri dan percaya sama Tuhan sebesar itu. Bahkan sebesar aku ngerasa sanggup kalau besok masih dikasih nafas, berarti aku akan sanggup jalanin hari itu. Dari dulu aku memang ingin banget punya rumah, punya space sendiri, a place that I can call, oh ini tuh punya aku dan aku punya hak mau digamanain juga tempatnya kayak gitu kan ya. Latar belakang hidup aku juga sih yang dulu-dulu aku suka pindah-pindah terus, bahkan setelah nikah juga aku pindah rumah terus gitu. Jadi aku tuh pingin punya kenangan di satu rumah aja. Aku pengen mama aku bangga dan dia bisa ngebanggain itu sebagai achievement dia juga sebagai seorang single mom. Dia bisa gedein anak yang akhirnya anak ini bisa sukses tanpa bantuan orang gitu. Lega sih. Punya rumah itu menyenangkan sekaligus menakutkan gitu. Terutama aku sering dengar dari tim aku yang ngambil KPR gitu ya, kayak ini beneran gak sih Bun gue bakal bisa bayarnya gitu ya. Nah makanya itu juga kenapa dulu aku memutuskan tidak membeli rumah sampai aku punya uang yang cukup untuk membeli cash. Halo Fani, ini Mama dan Papa ingin mengucapkan terima kasih untuk setiap perhatian, perjuangan, dan pengorbanan Fani untuk Mama Papa dalam memberikan sebuah hadiah rumah yang luar biasa
Bersyukur, mengucapkan terima kasih buat Fani. Untuk kedepannya Fani selalu dikelilingi orang-orang yang baik dalam karirnya, sehingga Fani diberkati, Fani selalu sehat, Fani selalu naik karirnya. Sedih banget sih, terharu. Bapak, sekarang aku punya rumah yang nyaman, yang nggak perlu lagi kita tidur bareng-bareng, sempit-sempitan gitu. Nggak perlu lagi biar sewa. Yang atapnya nggak bocor. Bapak mungkin nggak perlu kerja, karena udah kejam banget ya dunia mungkin sama Bapak. Alhamdulillah Pak, atas ridho Allah, ridho Papa, Mah, Ayu bisa pelan-pelan sampai di sini, punya rumah sendiri, bisa tinggal sama Mama. Semoga Papa bisa terus lihat, doain, dan ikut ngerasa senengnya dari sana. Hidup aku ya buat siapa lagi sih kalau nggak buat mama papa gitu. Karena ambisiku dan segala cita-cita aku ya pasti akan aku balikin lagi untuk gimana ya, untuk provide mama papa untuk hidup yang lebih baik lagi. Apa pesan yang ingin kamu sampaikan ke diri kamu di masa kecil atas pencapaian kamu saat ini? Oke, ya, video yang mengharukan bagi kita semua yang relate, yang ya bagi kita yang juga merupakan generasi sandwich ya. Namun video ini juga memotivasi, memberi keyakinan bahwa kita generasi sandwich mampu loh mengubah tantangan menjadi kekuatan. Bahwa kita generasi sandwich itu mampu bisa loh punya properti hunian sendiri. Nah, ini data dari hasil penelitian terbaru ya. Di Indonesia terdapat 41 juta generasi sandwich ya, yang dimana 53%-nya itu bersumber dari mereka yang merupakan tergolong dari generasi milenial. Generasi milenial itu orang-orang yang tahun kelahirannya 81 sampai 96 ya. Kemudian diikuti oleh Gen Z yang mengambil proporsi 26% dari total generasi sandwich di Indonesia. Berdasarkan status perkawinan, uniknya 24% generasi sandwich di Indonesia itu tidak dalam status menikah. Hal ini menunjukkan bahwa generasi sandwich di Indonesia itu bukan hanya bertanggung jawab finansial secara vertikal gitu ya, kepada orang tua dan anak, tapi juga bersifat horizontal, orang tua dan bisa itu kerabat ataupun saudara ya. Lalu jika dilihat pada tingkat penetrasi asal generasi sandwich itu pada kota kabupaten dengan tingkat penetrasi tingkat 2, 3, 4 itu ada 80%. Ya, kondisi ini tentu mempengaruhi bagaimana aspek kehidupan dari generasi sandwich termasuk dalam peluang mendapat pekerjaan, pendidikan, dan dukungan finansial, informasi untuk mendapatkan dukungan finansial yang dibutuhkan untuk meringankan beban mereka yang mereka tanggung. Ya, sekalipun menghadapi tantangan finansial yang cukup besar gitu ya, generasi sandwich tetap menunjukkan permintaan minat dalam mewujudkan impian mereka dalam memiliki hunian pribadi. Ya, motivasi utama yang mendorong generasi sandwich untuk membeli hunian, untuk memiliki rumah sendiri, itu kebutuhan keluarga. Jadi berdasarkan survei yang dilakukan,
oleh Pinhome dan YouGov, 49% dari responden menyampaikan bahwa kebutuhan keluarga itu sebagai prioritas tertinggi dalam keputusan mereka membeli rumah gitu ya. Kemudian berikutnya adalah stabilitas. Bagi mereka generasi sandwich, rumah itu nggak sekedar bangunan aja gitu ya, tetapi simbol keamanan, stabilitas bagi keluarga. Stabilitas menjadi alasan penting, mencerminkan keinginan untuk menetap di satu tempat, mengakhiri ketidakpastian yang sering berpindah dari satu rumah sewaan ke rumah sewaan berikutnya. Ya. Nah, generasi sandwich tidak terlepas dari tantangan-tantangan dalam upaya mereka untuk memiliki hunian. Ya, berdasarkan data penelitian, tantangan terbesar yang dihadapi generasi sandwich itu adalah menemukan properti yang tepat. Ya, sebanyak 36% dari responden generasi sandwich menyampaikan hal ini gitu ya. Jadi bagi generasi sandwich yang berhasil membeli rumah dalam 1 tahun terakhir, memilih properti yang tepat itu dengan sesuai kebutuhan mereka, dengan sesuai anggaran mereka, itu menjadi tantangan utama di tengah pasar properti yang sudah semakin kompetitif, semakin banyak pilihannya, semakin beragam pilihannya, namun informasi dan dukungan ataupun alat yang membantu untuk pencarian properti itu masih terbatas. Kemudian tantangan berikutnya adalah biaya tambahan yang berlebihan ya. Ada informasi-informasi biaya tambahan yang tidak diketahui di awal karena keterbatasan informasi dan juga secara angkanya, amount-nya itu akhirnya surprising para generasi sandwich gitu ya. Ada 35% dari responden yang menyampaikan ini, kemudian lalu diikuti dengan biaya cicilan yang tinggi ya. Ini 3 tantangan teratas yang dirasakan oleh generasi sandwich. Yang menghadapi tantangan-tantangan ini, generasi sandwich membutuhkan dukungan dari banyak pihak. Ya. Dukungan eksternal, pihak-pihak yang dibutuhkan oleh generasi sandwich menyampaikan bahwa mereka sangat membutuhkan dukungan dari penasehat keuangan. Seorang yang dapat membantu mereka dalam merencanakan, mengelola keuangan dengan lebih baik, itu sangat diperlukan dalam proses pembelian properti. Sebanyak 39% responden menyampaikan demikian. Selain itu diikuti oleh peran penilai properti, ada 38%, dan bantuan hukum, notaris, juga dinilai penting dalam memastikan mereka membuat keputusan yang tepat, terinformasi dengan baik. Ya, jadi dalam konteks ini, peran yang disampaikan oleh generasi sandwich yang berhasil membeli rumah dalam 1 tahun terakhir, itu nggak cuma bantu dalam proses pembelian, tapi ada hal kebutuhan untuk mendapatkan keyakinan gitu ya, keamanan bahwa keputusan yang diambil oleh mereka itu tuh udah yang terbaik untuk masa depan dan keluarganya. Nah, kita masuk ke panduannya nih, panduan kepemilikan properti untuk generasi sandwich. Langkah-langkahnya seperti apa? Ya, langkah pertama adalah perencanaan anggaran. Ya, berdasarkan hasil survei terhadap generasi sandwich yang melakukan pembelian properti dalam 1 tahun terakhir, yang berhasil membeli properti dalam 1 terakhir, mayoritas generasi sandwich itu menggunakan tabungan pribadi sebagai sumber utama pembiayaan pembelian properti. Ya, ini ada sebanyak 53% dari generasi sandwich. Kemudian 29%-nya mendapat dukungan dari ataupun pinjaman dari keluarga. Itu sumber pembiayaan berikutnya. Dan yang ketiga adalah kredit perbankan. Bisa itu KPR ataupun KPA.
Ya, jadi generasi sandwich sangat mengandalkan tabungan ya. Itu strategi utama, strategi sumber pembiayaan utama pembelian properti bagi generasi sandwich yang sudah berhasil nih membeli properti dalam 1 tahun terakhir. Kemudian ada juga yang mengcombine itu dengan dukungan pinjaman keluarga, ada yang mengcombine tabungan dengan kredit perbankan, ya. Nah, di antara generasi sandwich yang memilih untuk menggunakan KPR ataupun KPA, terdapat kecenderungan untuk memilih tenor cicilan yang pendek. Ya, jadi terbanyak itu pada cicilan dengan tenor 1 sampai 5 tahun, itu ada di 26%, diikuti cicilan 6 sampai 10 tahun, lalu diikuti dengan cicilan 10 sampai 15 tahun. Ya, data ini menunjukkan bahwa adanya preferensi sandwich untuk membayar cicilan tuh agar cepat selesai gitu ya, nggak lama-lama untuk memiliki cicilan, yang mencerminkan kehati-hatian generasi sandwich dalam mengelola beban utang di tengah, ya tentunya di tengah tuntutan finansial, tuntutan untuk menghidupi keluarga. Nah, lalu peran Pinhome nih, tahukah kalian bahwa Pinhome mendukung generasi sandwich dalam perencanaan anggaran. Ya, yang pertama adanya fitur budget ideal. Ya, budget ideal ini akan memberi rekomendasi harga properti berdasarkan kemampuan cicilan yang dapat dilakukan dan berdasarkan DP uang muka yang sudah disiapkan. Kemudian ada juga KPR simulator. Ya, KPR simulator ini memberi detail biaya yang perlu dibayarkan gitu ya. Jadi kalau kita flashback ke slide sebelumnya ya, salah satu tantangan terbesar generasi sandwich yang dirasakan adalah adanya biaya-biaya tambahan yang nggak diketahui, kurang terinformasi di awal. Nah, melalui KPR simulasi ini memberi simulasi sampai biaya yang lain-lain tersebut gitu ya, biaya provisi, administrasi kredit, asuransi, notaris, dan lain-lain. Nah, terus ada juga fitur Pinhome yaitu Dream House Budget Planner. Ya, banyak orang menyebut ini spreadsheet-nya Kaluna, tokoh utama dalam film Home Sweet Loan ya. Ya, jadi Dream House Budget Planner ini meliputi saving tracker, membantu kita dalam merencanakan uang muka, saving record, men-track perkembangan tabungan, tabungan ini berasal dari mana gitu ya. Kemudian house list untuk membantu kita untuk bisa membandingkan rumah pilihan, rumah impian, dan juga bank list membandingkan KPR dari berbagai bank. Nah, langkah berikutnya setelah perencanaan anggaran yaitu penyesuaian preferensi. Dalam survei terbaru terhadap generasi sandwich yang berhasil membeli rumah, berhasil memberi hunian dalam 1 tahun terakhir, terlihat bahwa mereka menunjukkan fleksibilitas dalam menyesuaikan preferensi mereka gitu, untuk memastikan bahwa kebutuhan untuk punya tempat tinggal itu tetap dapat terpenuhi dan juga berdasarkan anggaran yang tersedia gitu ya. Penyesuaian preferensinya seperti apa? Ya, generasi sandwich yang lebih memilih untuk memiliki rumah tapak, kebanyakan dari mereka menyesuaikan preferensi mereka, akhirnya membeli rumah tapak di area suburban. Sedangkan generasi sandwich yang menekankan preferensinya untuk memiliki hunian di wilayah urban, mereka memilih apartemen. Ya, baik mereka yang memilih rumah tapak ataupun apartemen, mayoritas generasi sandwich memutuskan untuk membeli bangunan baru gitu ya. Jadi rumah tapak baru ataupun apartemen baru.
Ya, data menyampaikan bahwa 60% dari generasi sandwich yang memilih rumah tapak itu akhirnya membeli rumah baru. 89% generasi sandwich yang memilih apartemen membeli apartemen baru. Ya, ini menunjukkan bagaimana strategi preferensi generasi sandwich yang kuat terhadap properti yang siap huni gitu. Yang tidak perlu tidak perlu renovasi, biaya renovasi yang besar di awal. Ya, jadi preferensinya, strateginya adalah mencari properti yang siap huni, yaitu pendekatannya bangunan baru. Nah, pada umumnya rumah tapak adalah tipe bangunan yang menjadi preferensi generasi sandwich ya. Sebanyak 68% generasi sandwich itu memilih rumah tapak dibanding apartemen ataupun dibandingkan tipe bangunan lainnya. Nah, mayoritas mereka memilih properti pertamanya dengan luas bangunan lebih kecil atau sama dengan 54 meter persegi. Nah, adapun fakta menarik nih terkait generasi sandwich yang memilih apartemen ya. Kalau kita lihat di slide sebelumnya, fakta menariknya tuh 65% dari generasi sandwich yang membeli apartemen dalam 1 tahun terakhir itu berasal dari kalangan Gen Z. Ya, ini menyampaikan fakta unik spesifik bagaimana preferensi dari Gen Z. Oke, tadi saya sampaikan tentang penyesuaian preferensi generasi sandwich ya. Lalu data di slide berikut ini menyampaikan bagaimana dinamika pasar pertumbuhan inventory rumah baru yang sesuai dengan preferensi generasi sandwich. Ya, jadi penambahan inventory rumah baru dengan segmen harga menengah ke bawah, segmen harga rumah menengah ke bawah itu di kisaran 200 sampai 600 juta, pertumbuhannya 4,6 kali lipat secara kuartalan. Nah, ini data berdasarkan kuartal 2 tahun 2024 tahun ini. Nah, lebih spesifiknya, penambahan inventory rumah baru dengan 2 kamar tidur meningkat 3,9 kali secara kuartalan. Nah, ya data pasar ini, dinamika pasar ini menunjukkan bagaimana sisi supply properti juga evolving, bertumbuh gitu ya, memenuhi minat kebutuhan demand yang ada. Oke, setelah melalui proses penyesuaian preferensi yang didasarkan pada perencanaan anggaran, tahap berikutnya dalam perjalanan menuju kepemilikan properti adalah mencari dan memilih properti yang tepat. Ya, pada tahap ini generasi sandwich perlu mengarahkan fokus pada mengeksplorasi pilihan yang ada di pasar. Nah, berikut ini adalah langkah penting, aktivitas penting yang tidak yang dinilai generasi sandwich itu nggak boleh kelewatan nih saat dalam pencarian, saat dalam pertimbangan memilih properti. Ya, mayoritas generasi sandwich menyebutkan bahwa langkah penting dalam pencarian properti meliputi yang paling banyak merespon bahwa melihat langsung gitu ya areanya, menjelajahi areanya. Sebanyak 56% responden generasi sandwich menyampaikan hal ini. Kemudian memeriksa legalitas properti rumahnya. 48% responden generasi sandwich menyampaikan ini langkah penting yang nggak boleh kelewat nih. Gitu. Kemudian melakukan pencarian online ya. Ini langkah penting yang efisien yang dilakukan oleh generasi sandwich. Nah, generasi sandwich dalam mencari properti menggunakan berbagai tools untuk membantu pencarian mereka ya.
Nah, terus tools apa yang umumnya dipakai? Ya, pertama adalah media sosial menjadi platform yang paling sering digunakan. Ya, 63% dari generasi sandwich menggunakan media sosial, kemudian diikuti aplikasi mobile property dan juga situs web property. Nah, lalu dalam proses pertimbangan memilih properti yang hendak dibeli, faktor-faktor berikut ini yang tidak terlepas dari pertimbangan mereka. Berdasarkan hasil survei, 3 faktor utama yang paling dipertimbangkan adalah dekat fasilitas kesehatan. Ya, 64% generasi sandwich menyampaikan ini. Kemudian dekat dengan kantor, area perkantoran. 62% responden menyampaikan ini. Lalu yang nggak kalah penting juga adalah keamanan, kenyamanan lingkungan sekitar. Jadi kalau kita bisa lihat bagaimana generasi sandwich memprioritaskan faktor utama dalam memilih properti itu, ini menunjukkan generasi sandwich itu memprioritaskan faktor-faktor yang mendukung kesejahteraan keluarga mereka gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari data Pinhome ya, hasil penelitian yang tadi gitu align dengan data Pinhome yang juga menunjukkan adanya pertumbuhan pencarian dengan keyword dekat vaskes, dekat perkantoran ya, di mana rata-rata pertumbuhan bulanan keyword tersebut itu meningkat 7,3% di secara bulanan, rata-rata bulanan di kuartal 2 tahun ini. Ya, tahukah kamu bahwa selaras dengan visi Pinhome untuk mewujudkan kepemilikan rumah pertama bagi seluruh masyarakat di Indonesia, data menyampaikan bahwa 39% mereka yang membeli properti di Pinhome itu tujuannya untuk ditinggali, untuk menjadi tempat tinggal. 4 dari 5 pembeli rumah di Pinhome adalah pembeli rumah pertama, dan Pinhome telah mempercepat proses pembelian properti sebanyak 2 kali lebih cepat. Ya, jadi umumnya proses pembelian properti itu 6 bulan sampai sampai ada juga yang 1 tahun gitu ya. Namun dengan Pinhome bisa dipercepat menjadi 1 sampai 3 bulan saja. Nah, dalam proses pencarian properti yang tepat, Pinhome menyediakan fitur pencarian yang mudah dengan hanya memasukkan nama areanya ataupun keywordnya gitu ya. Dan juga Pinhome memberi informasi properti yang komprehensif. Tidak hanya sekedar harga propertinya segini, fotonya ini, lokasinya segini, deskripsi rumahnya begini gitu ya. Namun juga dilengkapi dengan pin value. Pin value itu apa? Pin value itu memberi estimasi harga wajar dari properti yang dilihat oleh pencari properti. Jadi ini sangat membantu pencari properti dalam mempertimbangkan apakah harga rumah ini wajar atau enggak gitu ya. Nah, jenis properti yang disajikan dalam Pinhome juga beragam. Pinhome membantu mereka yang mencari rumah baru, rumah second, apartemen, dan juga terdapat pilihan sewa properti, kontrakan, kos, ya. Nah, sewa properti menjadi pilihan alternatif dalam menuju kepemilikan properti bagi mereka yang belum cukup secara finansial untuk membeli properti ya. Dan memang umumnya perjalanan kepemilikan rumah itu dimulai dari menyewa properti terlebih dulu, menyewa properti ya terlebih dulu. Nah, menyewa properti itu pun tersedia di Pinhome. Nah, mari kita lihat dinamika pasar sewa properti di kuartal ini berdasarkan data kuartal 2 tahun ini. Ya, total inventory hunian sewa itu meningkat 26% dibanding kuartal sebelumnya. Kalau kita lebih spesifik lagi, hunian rumah itu meningkat 23% dan
apartemen sewa itu meningkat 28%. Nah, ada 2 area populer di suburban, yaitu Kabupaten Bekasi dan Kota Bogor, ya. Kenapa? Karena rumah di area ini dengan tipe 55 sampai 120 menunjukkan adanya penurunan harga sewa. Penurunan harga sewa tahunan, ya. Jadi kalau di Kabupaten Bogor, harga sewa tahunannya menurun 5% secara kuartalan, dan di Kota Bogor menurun 3% secara kuartalan. Selain itu, total inventory rumah sewa di 2 area ini juga adanya peningkatan gitu ya. Di Kabupaten Bekasi, inventory rumah sewa semakin banyak, yaitu meningkat 36%, dan di Kota Bogor ada peningkatan 19%. Di sisi lain nih, tadi kita udah bicara harga, kita bicara inventory, di sisi lainnya adalah ya minat, permintaan terhadap area ini pun meningkat, terutama untuk tipe rumah 55 sampai 120 baik di Kota Bogor maupun Bekasi. Masing-masing meningkat, di Kota Bogor 125% dan di Kabupaten Bekasi meningkat 79%. Ya. Lalu dinamika sewa apartemen nih di kawasan urban menunjukkan peningkatan. Ya, peningkatan terjadi di Jakarta dengan pertumbuhan kuartalan 14% untuk pencarian apartemen sewa. Nah, pertumbuhan pencarian apartemen sewa di Jakarta itu 1,8 lebih cepat atau lebih tinggi dibandingkan Bekasi, dibandingkan suburbannya ya. Bekasi kalau kita bandingkan dengan suburban yaitu di Tangerang, Tangerang sendiri pencarian apartemennya itu menurun 23%. Nah, ini mengindikasikan bahwa tren positif apartemen di area urban dibandingkan area suburban, dan ini align dengan bagaimana preferensi generasi sandwich ya yang kita sudah bahas di awal. Nah, langkah terakhir nih yang nggak kalah penting, generasi sandwich juga perlu merawat properti, menjaga mental mereka agar sehat terjaga ya. Di Pinhome menghadirkan Pinhome Service, layanan panggil ke rumah yang sudah tersedia di 40 kota di Indonesia. Layanan ini meliputi pembersihan, perawatan rumah, home cleaning, deep cleaning, pembersihan ataupun servis AC, pembersihan mobil, dan juga massage pijat. Ya, ini layanan lain yang juga nggak kalah penting membantu kita generasi sandwich menjaga mental agar tetap terjaga gitu ya. Dan ada juga promo dan paket hemat untuk generasi sandwich untuk melakukan subscription. Oke, mengakhiri presentasi hari ini bahwa kita ingat generasi sandwich mampu mengubah tantangan menjadi kekuatan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, thank you so much Kak Stefani untuk insight-nya gitu ya. Kayaknya Sobat Menyala di sini udah dapat nih. Tadi udah dikasih tahu ya gimana nih tantangan kita sebagai sandwich generation untuk membeli rumah gitu ya. Dan juga tadi Kak Stefani juga udah ngasih tahu nih gimana caranya supaya kita tuh bisa dikasih tips and triknya nih supaya kita bisa punya rumah tuh gimana sih perencanaannya, apa yang harus diperhatikan, dan gimana caranya punya rumah dan menemukan properti yang tepat gitu ya Kak Stefania. Tadi Kak Stefani juga sempat sebutin nih kalau misalnya ternyata kita tuh sandwich generation ini mostly masih butuh dukungan, yang salah satunya adalah dukungan penasehat keuangan gitu ya. Nah, di Ruang Menyala kita juga punya Sobat Menyala penasehat keuangan. Jadi Sobat Menyala nanti kalau misalnya masih bimbang dan galau soal keuangannya gitu ya, mungkin butuh penasihat keuangan, kita punya
sesi konsultasi secara gratis bersama Certified Financial Planner kita. Jadi itu gratis, nanti tinggal booking aja jadwal CFP kita. Kemudian konsultasi nanti akan dilakukan secara online. Oke, tadi udah kita dapat insight dari Kak Stefani. Sekarang Sobat Menyala, siapa nih yang mau punya rumah tapi masih bingung nih gimana caranya kalau misalnya sandwich generation kayak kita gini nih bisa KPR rumah gitu ya. Kita langsung aja cari tahu jawabannya bersama Kak Desi. Tapi sebelumnya aku mau remind dulu, sorry Kak Desi, sebelumnya buat teman-teman yang belum follow Instagram kita, jangan lupa follow dulu @ruangmenyala. Kemudian share nih keseruan kelas hari ini di foto aja atau di video, kemudian masukin ke Instagram story dan tag ke @ruangmenyala dan juga ke @pinhome.id. Oke, langsung aja mungkin Sobat Penyala, karena udah pada penasaran mungkinnya gimana caranya sandwich generation ini bisa punya rumah dengan KPR. Silakan Kak Desi. Oke, terima kasih Kak Valen. Selamat malam semuanya, selamat malam nih buat Sobat Penyala. Saya perkenalan diri dulu nih, salam kenal semuanya, saya Desi. Hari ini saya sebagai Nyala Trainer untuk teman-teman semuanya. Oke, tema yang kita bahas hari ini adalah Dream Home for the Sandwich Generation, A Guide to Loan and Finance. Tadi Sobat Nyala udah dengerin ya penjelasan dan sharing dari Kak Stefani, ini sangat insightful banget ya. Jadi ternyata tuh banyak banget ya, 41 juta penduduk Indonesia ini termasuk sandwich generation nih. Tadi juga ada video yang sangat menyentuh ya, jadi memotivasi nih kalau yang kita termasuk salah satu generasi sandwich nih, bisa mengubah nih tantangan ini menjadi kekuatan. Keren banget nih, terima kasih Kak Stefani tadi ya untuk sharingnya. Oke, kita mulai aja, saya akan bahas mengenai untuk kepemilikan rumahnya ya. Kenapa sih kita harus beli rumah sedini mungkin? Nah, rumah itu merupakan kebutuhan primer. Sobat Nyala setuju ya di sini ya bahwa rumah merupakan kebutuhan primer. Harga rumah terus naik. Semakin lama menunda, semakin harganya cepat naik nih. Jadi kalau Sobat Nyala semua memiliki properti tahun ini dengan tahun sebelumnya, pasti perbedaan harga nih. Mungkin dulu 1 miliar tahun sebelumnya, sekarang kalau membeli rumah yang sama, Sobat Nyala mungkin bisa beli dengan harga 1,2 miliar. Yang ketiga adalah lahan, kepemilikan lahan. Kalau dulu Sobat Nyala di tahun sebelumnya mungkin harga 1 miliar masih mendapatkan luas lahan sebesar 90 meter persegi mungkin. Tapi kalau Sobat Nyala menunda memiliki properti untuk harga 1 miliar, mungkin luas lahan yang didapat saat ini semakin kecil Sobat Nyala. Mungkin sekitar 70 untuk saat ini. Jadi luas lahan itu sangat mempengaruhi. Yang ketiga, yang keempat, usia kita terus bertambah. Jika tidak dimulai dari sekarang, maka tenor kredit yang diperoleh akan semakin pendek. Gitu. Oke, boleh di next, Kak. Gimana sih cara mendapatkan rumah? Saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, dibelikan oleh orang tua. Mungkin kalau Sobat Nyala merupakan generasi yang dibelikan orang tua nih, bonus nih ya, cukup beruntung nih ya. Tapi pasti Sobat Nyala semua juga mau dong ya membeli properti dari hasil kerja sendiri nih ya. Yang kedua, warisan. Warisan dari orang tua diturunkan ke anaknya. Yang ketiga, menunggu uang terkumpul. Tapi biasanya nih kalau menunggu uang terkumpul, pada saat uangnya sudah terkumpul nih harga properti udah naik nih biasa Sobat Nyala semuanya ya. Yang keempat adalah melalui pinjaman KPR Bank. Nah, saya akan membahas lebih dalam terkait yang pinjaman KPR Bank. Oke, boleh di next, Kak. Bagaimana cara kerja KPR? Yang pertama nih, Sobat Nyala harus pilih dulu rumahnya. Rumah yang mau dibeli nih, bisa rumah secondary, bisa rumah primary, itu boleh. Yang kedua, pilih bank KPR-nya dan ajukan pinjamannya. Yang ketiga, lengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan. Jangan sampai ada yang kurang dari dokumennya, karena kalau kurang, KPR-nya tidak bisa lanjut untuk proses. Yang keempat, persetujuan kredit. Setelah mendapat persetujuan kredit, langsung lanjut untuk membayar down payment ataupun DP. Kemudian setelah DP dibayar, Sobat Nyala bisa akad kredit. Setelah akad kredit, kita transfer dananya ke penjual ataupun ke developer, sudah bisa serah terima rumahnya.
Kemudian setelah terima rumahnya, pembayaran angsuran itu sudah dimulai. Tapi jangan khawatir kalau misalnya Sobat Nyala nih, akad kredit, misalnya di bulan Desember. Angsuran Sobat Nyala, angsuran pertamanya itu di bulan Januari. Jadi 1 bulan setelah akad kredit. Setelah itu, kalau sudah mengangsur untuk tenor tertentu dan sudah lunas, Sobat Nyala semua bisa pengambilan sertifikatnya di bank setelah lunas gitu. Oke, next. Tadi ada persyaratan dokumen yang saya bilang nih nggak boleh kurang nih. Nah, persyaratan dokumennya apa aja sih? Nah, Sobat Nyala, kalau untuk pengajuan KPR kita bagi menjadi 3. Ada karyawan, ada pengusaha, dan ada sebagai profesional. Nah, dokumen yang diperlukan apa aja? Yang pasti Sobat Nyala harus isi nih form aplikasi permohonan kredit yang ditandatangani oleh calon debitur. Yang kedua, data pribadi. Data pribadi itu terdiri dari apa saja? Yang pasti KTP suami istri kalau sudah menikah, kartu keluarga, akte nikah, NPWP itu ada termasuk data pribadi. Kemudian data pekerjaan. Data pekerjaan di sini ada slip gaji, surat keterangan kerja, rekening koran 3 bulan terakhir. Itu untuk data karyawan. Kalau data pengusaha apa sih, Kak? Data pengusaha dilihat dari usahanya. Kalau berbentuk PT atau berbentuk CV, itu akte PT dan akte CV-nya lengkap, berikut dengan NPWP-nya. Nah, kalau perorangan, pengusaha perorangan kita membutuhkan NIB-nya. Dan kemudian rekening korannya 3 bulan terakhir dan laporan keuangan. Kemudian dokumen rumah. Dokumen rumah yang diperlukan kalau Sobat Nyala membeli rumah secondary, itu butuh sertifikat, IMB dan PBB terakhir hanya fotokopinya saja ya. Tapi kalau untuk membeli rumah primary, biasanya kita dapat surat pesanan dari developer. Nah, kemudian kalau Sobat Menyala ada deposito di bank lain ataupun rekening simpanan di bank lain, itu boleh dilampirkan sebagai pendukung untuk approval kreditnya Sobat Nyala semuanya, gitu. Kalau profesional di sini contohnya seperti dokter ataupun notaris ya. Jadi kalau dokter mungkin bisa pakai surat izin prakteknya yang masih berlaku. Sisanya dokumennya sama seperti karyawan dan pengusaha gitu. Oke, boleh di next, Kak? Oke. Tips-tips mengajukan KPR gimana sih, Kak? Kalau KPR-nya biar bisa di-approve. Oke. Yang pertama pasti jaga historical kualitas kreditnya Sobat Nyala semuanya. Mungkin yang biasanya kalau istilah awamnya itu BI checking. Jadi BI checkingnya harus clear, tidak boleh ada keterlambatan pembayaran. Yang kedua, membayar tagihan on time. Maksudnya gimana sih, Kak? Kalau tagihan on time ini misalnya gini, bukannya nggak boleh pakai kartu kredit ya. Kartu kredit boleh dipakai, tapi tidak konsumtif dan membayarnya harus sesuai dengan waktunya. Jadi nggak boleh ada keterlambatan, supaya kolektibilitasnya tetap lancar. Kemudian menjaga mutasi rekening, mengontrol untuk tidak konsumtif. Selama pengajuan KPR, yang pengeluaran yang bersifat konsumtif, biasanya dibatasin. Jadi teman-teman kalau mau ngajuin KPR untuk pengeluaran konsumtifnya dipilah-pilah ya. Kemudian batasi pembelian dengan pay letter. Kalau Sobat Nyalai suka menggunakan pay letter nih, pay letter itu masuk di dalam BI checking ya. Jadi kalau misalnya ada pay letternya 5, nah itu akan ketarik di BI checking dan menambah kewajiban. Batasi penggunaan KTA karena ini termasuk salah satu yang konsumtif. Kemudian persiapkan DP atau uang muka. Jika ingin membeli rumah dengan cara KPR, biasanya DP minimal yang kita minta adalah 10%. Jadi kalau Sobat Nyala mau pinjamannya 1 miliar, berarti harga rumah 1 miliar, berarti harus menyiapkan DP adalah 10%, 100 juta. Kemudian memiliki income yang stabil, pahami kondisi keuangan, sesuaikan dengan income. Survei lingkungan rumah yang akan dibeli. Mungkin tadi udah dijelasin sama Kak Stefani, mungkin lingkungannya biasanya dekat dengan fasilitas umum, sekolah, rumah sakit, atau biasanya lebar jalan. Lebar jalannya tuh harus bisa dilalui 2 mobil. Tidak dekat dengan sutet. Biasanya itu yang biasanya jadi faktor pertimbangan dari bank. Pelajari kontrak dengan teliti, baik kontrak dengan penjual, developer maupun bank. Kemudian memilih bank yang tepat. Salah satunya adalah Bank OCBC. Oke, boleh next, Kak. Solusi rumah impian tanpa drama. Nah, kalau menurut Financial Fit nih, yang pasti gini, pastikan cicilan KPR-nya teman-teman tuh tidak lebih dari 30-35% pendapatan.
Jadi kalau misalnya yang gajinya 10 juta nih, biasanya dialokasikan untuk cicilan KPR 3 juta sampai 3,5 juta gitu. Yang kedua, hitung semua biaya KPR dan pastikan dana ada di tabungan. Nah, selain ada DP, untuk KPR itu ada biaya KPR. Nah, perhitungannya gimana sih? Mungkin tadi Pinhome juga menyediakan salah satu aplikasi yang bisa ngitung biaya KPR. Nah, itu salah satunya bisa dipergunakan ya, gitu, untuk menghitung kira-kira berapa sih biaya KPR yang mesti disiapin. Yang ketiga, alokasikan dana dari penghasilan untuk tabungan khusus atau dana darurat. Jadi teman-teman nih setiap bulan nih sebenarnya disisihkan untuk menabung. Wajib untuk menabung karena tabungan ini bisa digunakan sebagai dana darurat untuk teman-teman ya. Yang keempat, kendalikan lifestyle dan pengeluaran. Nah, ini nih lifestyle nih biasanya terkadang beberapa orang nih terkadang lebih tinggi daripada cicilan KPR nih. Jadi kendalikan lifestyle itu ada salah satu solusinya. Oke, boleh next Kak? Oke. Solusi untuk senior generation memiliki rumah impian. Gimana nih solusinya kalau untuk KPR? Oke, boleh next. OCBC punya solusinya. Salah satu produk dari OCBC adalah KPR Easy Start. Jodohnya rumah pertama untuk bangun keluarga kecilmu. Apa sih itu KPR Easy Start? Dan bagaimana, kenapa kita harus memilih KPR Easy Start? KPR Easy Start cocok untuk generasi muda atau yang baru mulai berkarir untuk memiliki rumah pertama kali. Angsuran awal di KPR Easy Start itu lebih rendah daripada angsuran KPR reguler. Angsurannya naik setiap beberapa tahun sesuai dengan kenaikan income, teman-teman. Mengapa kita perlu pakai KPR Easy Start? Kalau kita lihat harga properti versus kenaikan pendapatan dalam artian gaji, itu kenaikan gaji 10% bahkan di bawah 10%, tetapi kenaikan properti tiap tahunnya bisa mencapai 20%. Nah, dengan KPR Easy Start ini membantu untuk membeli properti lebih cepat. Yang kedua, membantu teman-teman semua untuk memiliki rumah pertama sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, fitur dari KPR Easy Start. Boleh di next, Kak? Oke. Fitur dari KPR Easy Start, pengajuannya adalah harus warga negara Indonesia. Ini khusus untuk karyawan kalau KPR Easy Start. Jadi untuk teman-teman yang bekerja, pengajuannya sebagai karyawan, harus dengan minimal pengalaman 2 tahun. Jadi kalau teman-teman baru bekerja nih di tempat baru nih 1 tahun, boleh dilampirkan referensi letter dari perusahaan sebelumnya. Jadi historical bekerja yang diminta adalah 2 tahun. Kemudian pendapatan, minimal itu 5 juta, maksimal 65 juta. Jadi kalau pendapatan saya lebih dari 65 juta gimana nih Kak? Bisa, tapi pakai KPR reguler ya teman-teman, nggak bisa pakai KPR Easy Start. Nah, minimal pengajuan itu adalah 21 tahun sampai dengan 21 tahun atau pada saat akad kredit adalah 45 tahun. Jadi kalau pada saat tanda tangan akad kredit dia berusia 45, itu masih bisa pengajuan KPR Easy Start. Tapi kalau udah lebih dari 45, kita prosesnya pakai KPR reguler gitu teman-teman. Fasilitasnya untuk bisa FK1 dan FK2. Jadi kalau pembelian rumah pertama dan pembelian rumah kedua masih bisa menggunakan KPR Easy Start. Oke, boleh next, Kak. KPR Easy Start limit kreditnya adalah 50 juta minimal, maksimal 5 miliar yang kita bisa proses. Jangka waktunya minimal 10 tahun sampai dengan maksimal 25 tahun, paling panjang tenor KPR-nya. Kita bisa beli rumah baru dan rumah second juga menggunakan Easy Start. Rumah barunya developer rekanan OCBC sudah cukup banyak dan sudah banyak juga yang terdaftar bisa menggunakan KPR Easy Start. Jenis properti yang bisa kita proses adalah rumah tinggal, apartemen, ruko, dan rukan. LTV itu adalah pembiayaan. Pembiayaan dari bank yang kita bisa berikan adalah 90%. Dalam artian berarti DP-nya 10% ya teman-teman. Oke, boleh next lagi Kak. Ini adalah gambaran simulasi angsuran dari KPR Easy Start. Jadi kalau di sini saya masukkan jangka waktunya 15 tahun, fixed period 3 tahun, suku bunganya 6,5% asumsi, plafonnya 1 miliar. Angsuran di KPR Easy Start adalah 6.075.548. Perbandingan sebelahnya adalah KPR reguler. Dengan jangka waktu yang sama, suku bunga dan plafon yang sama, angsuran adalah 8,7. Kalau teman-teman lihat, ini selisihnya 2,7 juta. Cukup besar ya teman-teman ya.
Tapi kalau di KPR isi start cicilannya cuma 6 juta. Oke, slide selanjutnya boleh. Oke. Dengan KPR isi start, plafon yang lebih besar dibandingkan dengan plafon KPR reguler. Maksudnya gimana nih? Kalau tadi kita lihat angsuran di KPR isi start ada 6.075.000. Sebenarnya dengan angsuran yang 6.075.000 ini, teman-teman kalau di KPR reguler harusnya cuma bisa mendapat plafon kredit di 697 juta. Nah, tapi dengan menggunakan Easy Start, teman-teman bisa mendapatkan plafon kredit 1 miliar. Nah, kalau dilihat pasti spek rumah, luas bangunan untuk rumah 1 miliar dan 697 juta berbeda ya, teman-teman. Jadi, teman-teman dengan KPR Easy Start bisa mendapatkan rumah dengan lebih besar plafon kreditnya dibanding teman-teman menggunakan KPR reguler. Oke, next Kak. Oke, tadi itu penjelasan salah satu solusi dari KPR OCBC, itu KPR Easy Start. Saya tutup dengan satu quote. Rumah, sejauh apapun kita pergi, sebanyak apapun tempat yang kita datangi, rumah adalah satu-satunya tempat ternyaman di muka bumi. So, create your dream home. Terima kasih. Oke, luar biasa dikasih quotes juga dari Kak Desi. Oke, itu ya Sobat Menyala, tadi kita udah dikasih tahu gambaran nih gimana caranya supaya kita nih sandwich generation bisa punya rumah dari KPR juga. Jadi mungkin langsung aja, banyak banget pertanyaan yang udah masuk. Kita langsung masuk aja ke sesi Q&A. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya. Nah, buat Sobat Menyala, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, jangan lupa follow dulu Instagram kita di @rommenyala. Karena kelas kita udah mau berakhir gitu ya sebentar lagi, jadi boleh difoto dulu mungkin sekarang atau di video. Share ke Instagram Story dan juga jangan lupa mention ke @rommenyala dan @pinhome.id. Oke, aku langsung masuk aja ke pertanyaan pertama tanpa membuang-buang waktu lagi. Pertanyaan pertama dari Kak Joko Susilo nih. Pertanyaannya adalah, kalau kita lihat dari pendapatan kita, apakah ada perhitungan berapa harga rumah yang bisa kita beli? Mungkin boleh dari Kak Stefani dulu, Kak. Oke, ya. Pertanyaan bagus ya. Dengan mengetahui berapa pendapatan kita, maka kita bisa tahu berapa kesanggupan kita dalam menyicil rumah gitu ya. Setiap bulannya kita sanggup menyicil berapa rupiah gitu untuk membeli rumah. Dan juga kita perlu perhitungkan kita sudah siapin uang muka berapa banyak. Nah, di Pinhome ada fitur yang mendukung kita dalam perencanaan finansial tersebut ya. Jadi dengan mengetahui kemampuan cicilan bulanan dan uang muka yang kita sudah persiapkan dengan fitur budget ideal, fitur ini akan memberi rekomendasi harga properti berdasarkan kemampuan cicilan dan uang muka yang sudah disiapkan gitu. Nah, fitur ini menggunakan perhitungan debt burden ratio, yaitu rasio cicilan hutang terhadap penghasilan bersih atau take home pay dari user, dari nasabah, dari kita yang melakukan perhitungan gitu. Jadi saya mau ajak tadi Kak Joko Susilo ya yang bertanya hal ini, ayo di-download aplikasi Pinhome dan langsung cobain fitur budget ideal untuk tahu berapa harga properti yang bisa mampu, yang ideal untuk kamu beli gitu ya. Dan di Pinhome juga akan mengalihkan kamu untuk melihat daftar properti yang sesuai dengan budget tersebut. Oke, semoga menjawab ya. Oke, Kak Joko, semoga menjawab tuh bisa langsung download aja aplikasi Pinhome untuk bisa langsung dihitungin gitu ya, Kak Stefani ya. Kalau dari Kak Desi, ada tambahan nggak Kak Desi? Oke, paling tambahin aja. Tadi aplikasi Pinhome udah cukup membantu banget ya, jadi kita tinggal masukin udah dapat hitungannya. Tapi kalau dari tadi yang saya bahas, dari salary yang diterima itu idealnya adalah 30 sampai dengan 35%. Itu adalah yang disisihkan untuk budget angsuran rumah. Karena udah menghitung, biasanya ini kita sudah hitung terkait dengan pengeluaran-pengeluaran dan BI checkingnya teman-teman, itu ideal budgetnya ada 30 sampai 35% dari penghasilan gitu.
Oke, baik Kak Joko. Semoga menjawab ya Kak Joko ya. Jadi idealnya adalah 30 sampai 35% dari penghasilan untuk kita beli rumah. Tapi kalau mau lebih mudah lagi, bisa langsung download aja aplikasi Pinhome karena di sana udah bisa langsung dihitungin gitu ya dari aplikasinya. Oke, langsung aja aku masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Kak Retno Utami. Kak Retno bertanya nih, sebaiknya berapa tabungan yang harus kita miliki supaya bisa disetujui untuk mengajukan KPR? Dan juga pengeluaran konsumtif apa yang sebaiknya dihindari? Ini ada 3 pertanyaan kebetulan ternyata. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah ada peraturan pengeluaran per bulan tidak boleh lebih dari berapa persen? Mungkin boleh dari Kak Desi, Kak Desi. Oke, kalau tadi pertanyaan pertamanya itu terkait Apa pengeluaran ya. tabungan? Tabungan yang harus dimiliki supaya bisa disetujui Oke, KPR-nya. tabungan yang pasti tadi kalau beli rumah kan kita harus menyiapkan DP-nya nih. DP-nya itu adalah 10% minimal untuk rumah pertama. Jadi kalau harga rumahnya 1 miliar, itu kita udah menyiapkan DP-nya 100 juta. Setelah itu kalau untuk KPR, kita ada lagi biaya KPR. Tapi biaya KPR di sini tergantung dari tenor kredit yang diambil. Semakin panjang, yang pasti biayanya lebih besar. Dan tergantung usia pada saat pengambilan. Jadi kalau tadi mungkin lebih gampangnya juga Pinom ada aplikasinya tuh untuk ngitung-ngitung kira-kira kalau tenornya segini kurang lebih biaya KPR-nya berapa. Jadi yang disiapkan adalah DP dan biaya KPR-nya. Gitu kalau untuk pertanyaan itu. Tadi terkait yang pengeluaran ya, ada hitungannya atau enggak? Yang pasti kalau pengeluaran tadi pada saat pengambilan KPR itu untuk pengeluaran yang konsumtif itu dibatasi ya Kak, ataupun yang tadi pakai pay letter gitu. Tapi sebenarnya kalau dari sisi bank bukan tidak boleh menggunakan kartu kredit dan lain boleh, cuman dibatasi karena pasti akan menambah kewajiban. Pay letter, KTA, dan kartu kredit itu menambah kewajiban. Perhitungannya kalau KTA dan pay letter sesuai dengan angsurannya yang teman-teman bayar. Tapi kalau kartu kredit kita menghitung 10% dari pemakaian kartu kreditnya gitu. Semoga Oke. menjawab. Semoga terjawab Kak Retno, udah cukup jelas dari Kak Desi ya tadi ya. Mungkin ada tambahan dari Kak Stefani? Iya, nah kalau di Pinhome, fitur apa yang mungkin bisa dipakai, yaitu fitur KPR Simulator ya. Jadi kita bisa menaruh, oh harga propertinya sekian, uang muka yang kita sudah siapkan sekian, maka kita bisa pertimbangan, oh tenor cicilan yang pas buat kita ambil tuh tenor yang berapa gitu ya, ataupun adjustment yang kita harus lakukan terhadap uang muka yang harus kita kumpulkan terlebih dulu. Ya demikian. Oke. Semoga Kakak Retno masih ada di sini dan terjawab ya 3 pertanyaannya. Aku langsung lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Salsa. Kak Salsa bertanya nih, apa tips untuk mengelola anggaran rumah tangga sambil tetap membayar cicilan rumah? Mungkin boleh dari Kak Desi, silakan Kak. Tips mengolah anggaran rumah tangga ya sambil tetap membayar cicilan rumah. Mungkin kalau eh, tips rumah tangga ini kan karena setiap orang berbeda-beda nih ya yang pasti budgetnya. Cuman mungkin perlu dicatat nih pos-pos pengeluarannya tuh apa aja sih dan apa yang mungkin bisa diminimalisir mungkin akan diminimize ya karena kan tetap harus tadi ada budget menabung nih untuk dana darurat kan. Jadi kalau ditanya tips untuk mengelola anggaran rumah tangga, mungkin setiap pengeluaran itu dicatat karena kita harus bandingkan pengeluaran dengan pendapatan nih. Jadi kalau dicatat nih semua udah kelihatan nih pengeluarannya apa aja. Nah, mungkin dipilah-pilah lagi dari pengeluaran itu mana sih yang sebenarnya ini termasuk yang perlu atau yang tidak perlu gitu sih Kak. Oke, itu ya tips dari Kak Desi, setiap pengeluaran harus dicatat gitu. Kalau dari Kak Stefani mungkin ada tambahan Kak?
Iya, setuju ya, setiap pengeluaran harus dicatat, kita tahu pos ini, bulanannya, kita perlu alokasikan berapa gitu. Jadi, make sure kita alokasikan untuk hal-hal yang memang sudah reguler, sedangkan yang kebutuhan luxury, tertier, itu, prioritas yang kesekian gitu ya. Dan ada juga, saran dariku yang mungkin, bisa membantu untuk kita mengelola, anggaran keuangan rumah tangga, yaitu coba mencari, alternatif pendapatan juga gitu ya, ketimbang hanya rely pada pendapatan utama gaji gitu ya, kita bisa cari, pendapatan lain melalui investasi ataupun, sambilan lainnya. Oke, noted. Berarti nanti semoga Kak Salsa terjawab nih ya. Jadi kita budgeting tuh penting banget gitu ya, mengalokasi keuangan kita dari awal nih untuk semua kebutuhan rumah kita gitu ya, yang tadi juga dari Kak Desi dicatat. Kemudian kita bisa ya tadi apa namanya dicatat kemudian karena budgeting itu penting banget gitu ya. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir untuk teman-teman Sobat Menyala yang pertanyaannya mungkin masih belum terjawab. Bisa banget langsung bertanya ke Ruang Menyala, ke Instagram kita atau ke Instagram Pinhome boleh ya Kak ya. Nanti bisa langsung dibantu sama Kak Stefani juga di Instagramnya pinhome.id. Oke, terima kasih waktunya Kak Desi, Kak Stefani untuk sharing-sharingnya hari ini. Semoga kita semakin terbuka nih Sandwich Generation. Setelah mengikuti kelas hari ini kita bisa semakin terbuka, kita bisa tahu nih apa sih yang harus kita prepare gitu ya supaya Sandwich Generation kayak kita ini bisa secepatnya gitu punya rumah impian. Oke, mungkin aku mau kasih informasi dulu sedikit sebelum kita selesai kelas hari ini. Jadi buat Sobat Menyala tadi yang mungkin butuh cek dulu nih kondisi kesehatan keuangannya gitu ya. Boleh cek dulu kondisi kesehatan keuangannya. Karena setelah cek kondisi kesehatan keuangan bisa langsung konsultasi bersama Certified Financial Planner kita secara gratis gitu. Jadi buat Sobat Menyala yang mungkin masih butuh arahan nih dari Certified Financial Planner gitu ya. Bisa langsung booking aja jadwalnya. Boleh di next Kak? Setelah financial fitness check up bisa langsung booking aja jadwalnya CFP kita karena konsultasi ini gratis untuk Sobat Menyala semuanya. Oke, setelah itu aku mau infoin juga buat Sobat Menyala karena kelas hari ini seru banget gitu ya Sobat Menyala mungkin yang ada kerja di kantor gitu pengen adain kelas buat teman-temannya juga di kantor bisa banget kita bisa hadir datang langsung ke kantor Sobat Menyala semua daftarin aja kantor Sobat Menyala bisa langsung scan QR code yang ada di sini masukin data diri kemudian atau bisa langsung masuk ke web.ocbc.id/mgto. Oke, selanjutnya nah, mungkin buat Sobat Menyala nih yang belum follow Instagram kita, boleh aku remind untuk terakhir kalinya follow dulu Instagram kita, bisa ikuti keseruan di Ruang Menyala. Dan kemudian foto atau video gitu ya kelas hari ini, seneng banget ikut kelas hari ini, kasih insight-nya boleh. Di-share ke Instagram kita dan juga tag ke @ruangmenyala dan juga jangan lupa tag ke @pinhome.id. Oke, selanjutnya untuk Sobat Menyala yang masih mau ikut kelas, kita masih ada kelas dompet anti pusing di saat jalan healing. Gimana nih caranya kita bisa jalan-jalan gitu ya? Karena udah mau menuju akhir tahun, pasti semuanya mau liburan akhir tahun, tapi kita masih dompetnya aman nih gitu ya. Nah ini kelas kita akan di tanggal 5 Desember di jam 2 sampai jam 3. Kebetulan kelas kita offline, jadi buat Sobat Menyala nih yang di Jakarta atau di Tangerang dan daerah sekitarnya, boleh banget datang ramein kelas kita di tanggal 5 Desember ini karena kita juga akan bagi-bagi hadiah di kelas tersebut tentunya dan juga pastinya akan ada insight-insight yang menarik di hari tersebut. Dan Sobat Menyala yang mau bisa langsung daftar di kelasnya di www.ruangmenyala.com dan juga jangan lupa follow Instagram kita di @ruangmenyala. Oke, mungkin itu aja Sobat Menyala, terima kasih banyak waktunya, insight-nya Kak Desi, Kak Stefani malam ini. Semoga apa yang dikasih nih insight-nya hari ini bisa membuka pikiran kita gitu ya, menjernihkan pikiran kita, supaya kita ini para Sandwich Generation bisa punya rumah secepatnya, amin.
Terima kasih banyak Kak Desi, Kak Stefani, Sobat Thank you Menyala Kak semuanya. Valen. Terima Thank you kasih Sobat banyak. Menyala semuanya. Sampai jumpa di kelas selanjutnya, Sobat Menyala. Aku Valen pamit undur diri. Yo, See bye-bye. Thank you. you all. Thank you all. Bye.